Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas pengetahuan kuantitatif. Ini adalah soal dari LTMPT gitu ya. Contoh soal dari LTMPT Ristek Dikti gitu ya. Saya akan membahas, dan jangan lupa follow Instagram saya @wahidwahyudi gitu ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, langsung ke soal. Soal yang pertama, bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat dan sekaligus bilangan pangkat 3 ini ya yang perlu digarisbawahi adalah yang perlu dilakukan adalah menganalisa tiap A, B, C, D, E-nya. Nah, di antara 5 ini mana yang dia bilangan kuadrat dan juga pangkat 3. Oke. Dan perlu diingat kalau di sini katanya dan itu berarti berlaku keduanya. Tapi kalau dannya di sini diganti atau, nah itu milih salah satu. Boleh salah satu. Nah, yang pertama 8. 8 itu kuadratnya dari nggak ada ya. Nggak ada, ini nggak ada. Nah, kalau 8 itu pangkat 3-nya dari 2. Oke. Kalau 2 dikali 2 4, kali 2 8. Hasilnya ini. Gitu. Nah, yang kedua adalah 27. 27 itu pangkat 2-nya dari nggak ada. Kalau 27 pangkat 3-nya dari 3. 3 kali 3 9, kali 3 27. Oke, lanjut. 64. 64 itu pangkat 2-nya dari 8 ya. Dan dia pangkat 3-nya dari 4. 4 kali 4 16, dikali 4 64. Oke. Nah, berarti yang masuk yang ini 64. Oke. Tapi kita harus cross check lagi ya. Barangkali nanti ada yang bilangan kuadrat dan juga pangkat 3 gitu ya. Nah, yang selanjutnya 81. 81 itu pangkat 2 dari 9, tapi dia pangkat 3 dari nggak ada gitu ya. Berarti bukan. Terakhir 100. 100 itu pangkat 2-nya dari 10, tapi dia bukan pangkat 3 ya. Hanya nggak ada angka yang pangkat 3 dari 100 ini. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut. Manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun datar? Oke. Nah, di sini ada persegi, balok, trapesium, dan kerucut gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih bangun datar itu? Oke. Definisi bangun datar itu sebuah bangun yang rata yang memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Oke. Nah, yang pertama kan ini ada persegi. Oke. Persegi tidak memiliki tinggi dan tebal gitu ya. Karena dia kan hanya sisi-sisi, nggak ada tinggi dan tebal. Hanya panjang dan lebar atau sisi dan sisi gitu ya. Yang kedua adalah balok. Yang ini berarti bangun datar. Yang kedua adalah balok. Nah, balok itu mempunyai tinggi, ini tingginya, oke. Tebalnya ini. Nah, berarti balok itu bukan bangun datar.
Nah, yang ketiga adalah trapesium. Oke, trapesium itu juga sama, dia nggak memiliki tinggi. Kalau tinggi di sini adalah tinggi dari alasnya itu. Kan ini bangun yang rata yang memiliki 2 dimensi. Nah, ini kan 2 dimensi. Kalau ini kan bangun 3 dimensi ya. Berarti ini merupakan bangun datar. Lanjutnya kerucut. Nah, kerucut sudah jelas ini memiliki tinggi. Otomatis dia bukan bangun datar. Berarti yang bangun datar itu 1 dan 3. Berarti ini jawabannya yang B. Oke, next. Selanjutnya, misalkan X, Y, dan Z menyatakan bilang andil yang memenuhi persamaan X plus 2Y plus 3Z sama dengan 10. Berapakah sih nilai X gitu ya? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, 1 Z sama dengan 1, 2 X plus Y sama dengan 5. Yang pertama kan ini, kita punya yang diketahui X plus 2Y plus 3Z sama dengan 10. Nah, selanjutnya ada Z sama dengan 1. Kalau Z sama dengan 1, otomatis X plus 2Y sama dengan 7. Berarti kalau misal yang kedua ini X plus Y sama dengan 5, nah berarti Y nya sama dengan 2, karena kan ini X nya hilang. Nah 2Y kurang Y kan hasilnya Y, 7 kurang 5 hasilnya 2, Y nya 2. Kalau Y nya 2, terus kita masukkan 2 di sini, 2 tambah berapa biar hasilnya 5. Oke, berarti X nya itu 3 gitu ya. Berarti jawabannya yang mana? Pertanyaan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya kalau 1 saja cukup ya tidak bisa, karena kalau kita punya Z, kita cara mencari X sama Y nya gimana kalau 2 nya nggak ikut, ya enggak? Karena kita butuh X sama Y nya, X plus Y sama dengan 5 biar X sama Y nya ini ketemu. Kalau enggak nanti bisa banyak sekali kemungkinan yang bisa memenuhi X dan Y nya itu. Tuh. Berarti yang B juga bukan. Yang C, nah, 2 pertanyaan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pertanyaan saja tidak cukup. Nah, jawabannya berarti yang C ini. Oke, lanjut. Nah, soal nomor 4, soal terakhir ya. Tersedia 5 kursi yang disusun berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Yang pertama, banyak susunan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan, yang Q 24. 5 kursi yang disusun berjajar. Nah, misal ada orang X, Y, Z, A, B gitu ya. Misal ada orang gitu. Nah, kita kan bisa menempatkan X, Y, nah, X, Y, Z, A, B, C, nah, atau Y, X, A, B, C, nah, gitu-gitu. Nah, yang dicari banyak susunan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan. Nah, ini menggunakan permutasi karena susunannya dapat dibentuk dari satu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Nah, ini kan memperhatikan urutan gitu ya. Yang dimaksud memperhatikan urutannya itu gini. X dan Y itu XY dan YX itu dihitung 2 gitu ya. Kalau permutasi itu. Kalau sedangkan kombinasi itu dihitung 1 karena tidak memperhatikan urutan. Otomatis kalau X, Y dan YX itu dihitung 1, dianggap sama karena tidak memperhatikan urutan nih.
Kalau ini kan memperhatikan urutan. Jadi kalau urutannya beda tetap dihitung. Nah, apa sih rumus permutasi itu? Nah, permutasi itu yang biasa teman-teman ketahui itu permutasi 54 itu sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 4 faktorial gitu ya. Nah, 5 faktorial kita jabarkan. Nah, di sini sampai 1 faktorial ini bisa dicoret. Nah, dikali ini 5 kali 4 20 kali 3 berapa? 60 kali 2 sama dengan 120. Nah, otomatis P-nya ini jawabannya 120. Kenapa di sini 4? Nah, karena susunan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan. Nah, berarti kan 4 ini itu alasannya. Kalau teman-teman tahu ini yang atas itu N-nya berarti jumlah ini total ya, 5 kursi. Kalau yang 4-nya itu K-nya, K itu ya ini objeknya ada berapa yang mau dipakai gitu ya. Berarti jawabannya 120. Nah, 120 sama 24. Nah, jadi tandanya apa? Oke. Berarti tandanya lebih besar dari, berarti P lebih besar dari I itu. Berarti jawabannya yang ini, yang A. Oke. Oke. Gitu.